ketika ini bergulir kan jaraknya kan bukan bertetanggaan, karena ada proses jarak kan. Antara di sini menuju peternak ayam itu ada jarak, antara ini ke petani itu ada jarak, antara ini ke pabrik roti ini ada jarak. Jarak itu, bayangan saya kalau itu kita arsip, kalau itu kita mapping dengan baik, ini pasar. Karena jarak ini ada komunitas, ada RT, ada RW, ada kelas. Jadi gitu loh. Jadi bukan jarak ini adalah ruang kosong yang kanan kirinya hutan. Ini aja udah pasar. Jadi seperti ini. Jadi, nah hari ini yang Bapak keluarkan begini. Tiba-tiba semua pengen. Bahasa yang enak apa gitu ya? Kalau saya bisa bilang, tiba-tiba semua pengen. Karena hari ini lagi laku lele, semua pengen bikin lele. Betul kan? Dan ada pihak yang rangsang, ayo buat. Ya betul, pas saat panen, anjlok. Yang terima apa? Yang nerima apa? Yang tadi, ya gue yang beliin. Daripada nggak ini, nggak dijual. Jadi seperti itu. Udah waktu jual. Iya. Nah, itu terjadi. Terus tiba-tiba hari ini lagi musimnya ini gitu. Dan jadi semua berlimpah. Swasembada betul kan? Tapi kan swasembada kan juga harus kita perhitungkan. Jadi gitu. Makanya ada bahasa tentang mempersiapkan lumbung-lumbung. Hidupkan lagi lumbung-lumbungnya. Jadi seperti itu. Nah, lumbung-lumbung ini kan bukan berarti bahwa satu kampung atau satu kecamatan di situ cuman kita bicara hanya padi atau kita bicara hanya ini dan sebagainya, kan tidak. Jadi, masalahnya sebenarnya di situ. Kita itu. Jadi bayangan saya adalah akhirnya karena tanggal 22 ini kan akan ada debat perdana untuk cawapres. Jadi untuk cawapresnya tanggal 22 ini. Dan materinya itu adalah tentang ekonomi kerakyatan sama ekonomi digital. Nah, dari poin ini kita coba masuk nih, mendorong, mensimulasi. Karena sudah pasti nanti nggak akan jauh tuh yang akan dinyatakan kan, gitu. Pertama hilirisasi, swasembada pangan, ketahanan pangan, kan kayak gitu kan. Yang akhirnya kita coba mau dorong sebuah simulasinya adalah tadi. Karena kita ini adalah segmen pertanian, perkebunan, peternakan, dan dari setiap elemen-elemen organisasi relawan Prabowo Gibran, ternyata di situ ada aktivitas 3 komponen tadi, yaitu petani, peternak maupun pertanian, perkebunan, jadi seperti itu. Tidak mungkin tidak ada prototipe, tidak mungkin tidak ada yang sudah jadi contoh-contoh, jadi motivasi bagi untuk ini kan contohnya bukan berarti bahwa wah ini udah ditiru oleh semua banyak pihak, itu bukan gitu. Tapi dia berhasil menimbulkan suatu pergerakan, berhasil menimbulkan suatu kolektivitas, dia berhasil menimbulkan suatu manfaat satu dengan yang lain. Itu namanya prototipe, contoh. Jadi seperti itu. Nah, ketika ini kita munculkan, kita mau bilang bahwa akhirnya bahwa program hilirisasi, swasembada pangan dan ketahanan pangan itu bukan hanya pernyataan atau bukan hanya tulisan di dalam suatu konsep pemikiran, tidak. Tapi sebenarnya itu sudah jalan. Sudah jalan. Butuh ketegasan kepemimpinan, memastikan ini tersinergi satu dengan yang lainnya. Karena kalau ini tersinergi satu dengan yang lainnya, tidak ada barang sisa. Tidak ada barang sisa. Ya tadi maksud saya, kalau memang itu bisa didorong menjadi suatu bentuk motivasi walaupun dia masih anak muda gitu kan. Dia mau buktikan sorghumnya itu sampai nggak ada ampas. Luar biasa ya. Sampai nggak jadi ampas. Jadi ampasnya pun terakhir jadi buat apa? Pakan ternak. Masih bisa dimanfaatin. Iya. Dikemas, dibriket, dipaket, dijual nilai. Jadi bukan ampas sisa itu enggak. Dikemas itu juga kita tadi ada nilai ekonomisnya. Iya. Jadi sudah. Kedua, memang aktivitas kegiatan kita di sini seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa
kita coba ingin mengungkap bahwa ada prototipe percontohan aktivitas yang sebenarnya sudah dilakukan oleh kolektif masyarakat ataupun ibu-ibu masyarakat. Dan kita yakin itu pun juga dilakukan sebenarnya oleh elemen ataupun kelompok organisasi kita yang hari ini menjadi bagian kekuatan atau memberi dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kita di tim pemenangan nasional terkhusus adalah di tim golf atau relawan ya, tim relawan TKN yang di dalamnya itu ada segmen pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dan saya sebagai PIC-nya tanggung jawab terhadap hal tersebut. Ya, kita di segmen pertanian coba ingin memprakondisikan sebelum sampai aktivitas itu tanggal 22, kita coba untuk mengekspos prototipe ataupun beberapa permasalahan yang dihadapkan, bukan selalu yang sudah jadi terus dibicarakan ya. Kan pasti jadi itu nggak tiba-tiba bim salah bim jadi toh, pasti ada proses itunya seperti itu. Nah, sebelumnya memang kita kan sempat ada komunikasi mengenai tentang pupuk. Ternyata pupuk ini kan memang menjadi kendala ya. Yang sementara memang kita serap, kita tangkap, itu ada 3 hal. Satu memang keterbatasan petani dalam hal itu pupuk sendiri, atau kemampuan, atau sudah berapa jenis banyak pupuk kelihatannya bagi petani itu kan masuk. Wah, udah akhir mudik lah antara betul atau tidaknya gitu. Seperti hanya kita lagi sakit batuk, obatnya udah terlalu banyak jadi cocok-cocokan juga ternyata kan pas sakit flu sama batuk gitu kan. Nah jadi di situ ya, nah jadi ada aktivitas kita komunikasi dengan pupuk cendana, ceritakan tentang pupuknya yang cair ya, pupuk cairnya jadi seperti itu, terus capaian yang sudah dia capai dari beberapa testimoni tentunya para petani, baik itu pekebun maupun petani tadi itu sendiri, dia sampaikan itu bagus. Dan ruang itu yang coba nanti akan kita sosialisasikan sebenarnya, yang akhirnya kemarin itu kalau istilah gratis, itu misalnya modem plot gitu ya, itu hitung-hitungannya juga kan karena ini suasananya kampanye gitu ya kan, 14 itu kan kita sudah pencoblosan gitu. Jadi terhitung ketika itu dilakukan sekarang sampai menuju 14 Februari itu belum sampai kepada titik hasil panen yang maksimal, artinya sebagai alat bukti bahwa ini lebih baik dan sebagainya. Nah terus kedua, bahwa aktivitas ini sudah dia lakukan terhadap petani-petani yang pada umumnya juga, testimoninya juga sudah ada ya, kita ini juga jadi seperti itu, yaitu adalah mungkin nggak sih bila subsidi, jadi subsidi ini kan berarti harga menjadi lebih ringan, ya, lebih murah, yang tentunya kan juga berbicara mengenai tentang kemampuan petani. Dan yang ketiga itu berbicara tentang kemudahan. Kemudahan ini artinya apa sih? Mudah mendapatkan. Karena hari ini yang terjadi itu bila mau musim tanam, hampir rata-rata di TV itu liputannya sederhana. Tiba-tiba pupuknya nggak ada. Tiba-tiba pupuknya. Ini pupuknya yang nggak ada atau pupuknya yang habis. Kan bisa begitu. Nah, tapi juga nggak bukan rahasia umum juga sebenarnya. Ketika kalaupun pupuk ada itu dikeluarnya itu sedikit-sedikit, sehingga akhirnya harga pupuknya menjadi mahal, menjadi naik. Yang harusnya dia punya uang, petani punya uang untuk beli 10 karung, akibat harga pupuk nggak ada dan harga ini menaik, dia paling cuma hanya dapat berapa karung dari
kebutuhan keuangannya yang itulah yang makanya akhirnya saya sempat sampaikan adalah pastikan ini mudah. Ketika memang sudah saat waktunya ini dah hilang. Jadi seperti itu. Karena memang kualitasnya bagus ya, kualitasnya. Jadi seperti itu. Nah, dari situ kita memang akan putuskan bersama di tim. Nanti kita akan sosialisasikan. Karena kita yakin pasti, oh ya sudah kalau gitu kami dari Poktan kami pengen beli aja. Yang penting setiap kami butuh itu ada. Jadi seperti itu. Oh ya mungkin untuk coba awal-awal ini kami misalnya bisa nggak pakai ini dulu segini misalnya seperti itu atau bagaimana. Intinya adalah bahwa kita berupaya tentang ketersediaan pupuk. Jadi seperti itu. Nah ini pun juga sebenarnya ada aktivitas di pakan. Jadi juga ada aktivitas di pakan. Jadi dari rangkaian tadi yang saya coba sharingkan dan sebagainya macam ya. Dari prototipe yang ada, lagi-lagi ketika ini mappingnya, pendataannya, pemetaannya ternyata terinteraksi satu dengan yang lain, jadi menjadi ekosistem. Cuman kan problemnya hari ini belum saling kenal aja. Sayang, udah sama-sama di satu visi keinginan yang sama itu Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Kita nggak saling kenal tuh sayang. Jadi gitu. Karena kalau berharap pengen jadi tim pemenang nggak ada apa juga jadi namanya relawan kan gitu. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu. Tapi manfaatnya adalah apa? Semakin banyak mengenal, semakin luas dan semakin ada nilai potensi tukar pemikiran. Ketika memang program ini terus digalangkan gitu ya. Dari mapping tadi, manfaat mapping ya, manfaat pemetaan ya. Apa itu misalnya? Tentang program makan siang minum susu gratis misalnya, yang akan dijadikan metodologi canvassing kampanye. Jadi gitu. Ya. Berarti ngapain harus beli kemana-mana kalau lelenya sudah harus dibeli? Ngapain beli kemana-mana kalau telurnya sudah ada dan itu adalah orang-orang kita juga? Dan yang penting kan pemetaan. Ketika memang itu sudah menjadi program dan itu sudah diturunkan dan dianggarkan misalnya, kan juga nggak lari kemana-mana. Jadi uang itu apa? Muternya kalau nggak kemana-mana. Seperti apa saya bilang? Ya seperti tentang program itu tadi, yang makan siang minum susu, kan semua nanya kan, biayanya dari mana? Pak, kalau itu berjalan, misalnya gitu. Dijawab sama Pak Prabowo. Hilirisasi, kayaknya nggak nyambung ya. Iya. Orang biaya dari mana kok hilirisasi gitu. Iya. Jadi seperti biasanya. Nah, hilirisasi itu tadi adalah suatu aktivitas lompatan pendapatan menjadi lebih 2 sampai 3 kali lipat. Buktinya ini Hasilnya udah nyata. Jadi gitu, buktinya ini. Oke, ketika itu anggarannya sudah ada, dia kan Pak Prabowo bilang, saya nggak akan ngambil kok dari anggaran-anggaran yang ada, enggak. Bahwa itu akan ada anggarannya, ada biayanya, dipaksa kan dari mana? Hilirisasi. Iya kan? Hilirisasi misalnya. Kan juga tidak ada proses waktu yang harus menjelaskan, dan masalahnya ketika mereka bertanya, kan mereka bukan untuk tahu, tapi mereka berupaya untuk cari celah, menjatuhkan, bukan untuk cari tahu, gitu. Bukan untuk mencari solusi. Padahal ketika itu dapat terlaksana, itu kita sebut akhirnya adalah rantai pasok. Ketika saya mengatakan itu rantai pasok, lalu telurnya emang bukan dari petani, dagingnya bukan dari petani, ikannya bukan dari petani, kan gitu. Sayur-mayurnya bukan dari petani. Itu kan rantai pasok. Artinya uang itu tersebar di mana? Di rantai tadi. Ya di kita juga. Akibat itu apa? Pendapatan kan naik, daya beli kan naik. Jadi di situ daya beli naik. Dan itu memang sudah benar. Itu fungsi uang negara kok. Itu fungsi uang negara. Jadi daripada beli-beli yang lainnya, biar itu beredar di tadi. Misalnya itu satu hal. Dan itu kan dibuktikan dalam perhitungannya akan meningkatkan berapa persen pendapatan ekonomi. Nah, semua itu tadi
sebelum kita bisa meyakinkan ke banyak orang, minimal kan kita meyakinkan dulu di antara kita. Nah, cara meyakinkan diri di antara kita adalah apa? Silaturahmi. Ketemu antara kelompok organ dan mengetahui apa isi di antara kelompok dan organ. Ketemu itu. Ketemu. Jadi apa? Tadi akhirnya petani juga nggak merasa sendirian. Jangan sampai petani dinyanyiin sama Pak SBY. Ya adalah pasar ini yang hilang. Apa menyebabkan pasar ini hilang? Ya, kalau kami kehilangan bahan baku. Apa bahan bakunya? Susu, saya bilang. Saya punya komunitas sapinya. Sudah ada. Dari mana? Sama di antara kita juga. Dan kalau nggak salah juga GRPG yang menyampaikan ke saya, Ibu Chandra. Pak Nando, kami ada sapinya nih. Jadi sumber. Kan udah. Jadi bisa gitu. Termaintenance dan sebagainya macam. Jadi terus apa lagi? Ya kan abang tahu kalau pupuk berkualitas itu betul-betul masuk. Ya sudah pasti saya akan babak dulu dihabisin orang. Ya sudah, kalau gitu kami berserikat. Kami pasang badan untuk memastikan bahwa ini tidak tercederai di kemudian hari. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul ya, sehat semuanya. Amin. Saya bisa silaturahim sama orang-orang dekat penggede kita di orang HKTI. Jujur Pak, pengalaman masa lalu beberapa tahun yang lalu mungkin kita sama-sama buka stand dengan beliau di Stadion Kanjuruhan waktu acara Penas. Beliau buka standnya sapi sama ternak domba kambingnya. Ya kalau kita biasa pangan. Nah, terus saya tertarik dari apa yang dikatakan tadi Bang Nando, keberpihakan. Jadi kalau kita bicara petani secara keseluruhan, terus kalau ada niat kita berpihak ke petani, keberpihakan kita, ya terutama Pak Prabowo ini orang HKTI lah, tokoh sesepuhnya HKTI, beliau berpihak dengan petani. Kalau yang saya renungkan selama ini sebagai orang tani, orang bawah, pertama niat, yang kedua permasalahan, yang ketiga sistem. Niat kita hari ini kita bicara tani, dan tujuan tadi. Kalau kita niat bicara tani, ayo full kita bicara tani sampai kandas lah. Kalau ibarat kita nginjak ke lumpur, kaki ini sampai tahu dasarnya itu lumpur berapa senti dalamnya. Yang kedua kita bicara permasalahan. Apa sih yang menjadi permasalahan petani? Tadi Bang Nando udah bilang masalah hukum, ya diantara itu. Terus ada lagi permasalahan, banyak permasalahan. Permasalahan yang pertama terutama di Kabupaten Bekasi, bahwa kita sebagai petani di Kabupaten Bekasi adalah petani penggarap. Garis miring bujang gitu. Jam. Orang. Ya, petani penggarap dan bujang. Karena kebijakan pemerintah ini yang berpihak kepada jabatan politik. Dulu namanya Pak Subatani, orang tua kita dulu, kakek buyut kita yang tukang macul, nanam padi, orangnya suka petani. Kenapa hari ini jadi semen, coran dan segala macam? Ya mungkin bahasa jahat saya, kebijakan politik yang tidak berpihak dengan petani. Saya teriak di kelembagaan pada waktu itu, saya dikatain mungkin saya satu ring dengan Pak Haji Daris yang katanya hari ini beliau di Gerindra calon. Saya teriak, kalaulah kami ini sebagai petani penggarap bujang, tolong keberpihakan yang dibilang Pak Nando tadi, keberpihakan politik kami ini siapin di mana itu lahan pertanian abadi. Dari zaman neneng sampai hari ini tuh nggak ada tercipta.
Itu sudah teriak. Tolong siapin lahan abadi. Kenapa? Kita sebagai pelaku petani dan bapak-bapak pun yang sampai hari ini bicaranya kalau lapar nasi, kalau kita nggak siapin jauh-jauh tuh lahan abadi, kita nyari berasnya kemana, Pak? Kayaknya kalau kita apa makan singkong, ubi dan segala macam, maaf Pak, saya nggak kuat macul, nggak kuat macul. Kalau nasi biar nasinya dingin, kita garang-garang anget dikit, 1 hari saya tahan, Pak. Jadi pertama Pak, petani ya. Yang kedua ada jengkol aja lagi. terus kenapa sih kita petani kita nggak maksimal? Mungkin salah satunya pupuk. Kedua kan irigasi Pak. Kita kan irigasi. Air Pak. Sawah itu butuh air. Sistem udah ada Pak. Dinas terkait udah ada yang namanya program Citut, jaringan tingkat usaha tani, ada CUT, jalan usaha tani, udah ada semua. Cuma kaplingan-kaplingan yang ada ini belum sampai ke tingkat keberpihakan. Kepada siapa? Kepada kami, petani. Bicara bibit, bicara kita misalnya tadi demplot dan segala macam. Kita ini sebagai pelaku, tapi kalau memang kita sebagai petani untuk diangkat derajatnya ke arah lebih baik dalam hal peningkatan hasil produksi taninya, ajarin kami ini sampai tuntas. Bicara peternakan ikan, lele dan segala macam. Jadi sistem yang ada, dinas itu, maaf nih saya, kita bicara apa adanya. Dinas-dinas yang terkait cuma sekedar menggugurkan dia kerja, ngabisin duit anggaran supaya jangan silpa. Betul, betul. Bekasi ini kaya loh dengan karyanya, apalagi dengan masuknya pendatang-pendatang urban-urban yang memang kreativitasnya udah mulai kelihatan. Kenapa sih kita nggak bikin satu bangunan gedung yang megah, yang mewah, jangan sampai istilahnya dodol, kecamatan Sukatani, Buni tuh kampung Buni cuma sekelas itu doang. Tapi kalau memang dibikin outlet, pasar yang mewah, saya kira kan lumayan Pak. Suka asih booming dengan dodolnya, tonan dia bisa buat tuh. Cuma skala begitu Pak. Jadi maksud saya gini, saya kepengen kalau kita bicara rakyat, ayo kita buka sepatu kita ibaratnya nginjak lumpur itu sampai kandas. Jadi maksud saya sering diskusi dengan Pak Kades. Pak Kades, kita ini orang bodoh jangan ngaku pintar. Tapi orang bodoh yang bijak, yang cerdik, dengan kebodohan kita tapi kita tidak dibilang bodoh. Ayo duduk bareng, kan ada minggon, manfaatin tuh minggon.